Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kalam Mukamah. Barangkali banyak dari kita yang tidak tahu ya, bahwa Al-Quran yang kita baca selama ini, yang kita pegang, mushaf yang akrab selama ini dengan kita, itu ternyata punya sisi lain, yang menjadi sisi misteri daripada Al-Quran. Sisi lain ini disebut sebagai sisi spiritual, bahwa Al-Quran itu ternyata punya gelar, yaitu ruh. Isyarat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Asy-Syura ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah hai Muhammad, telah kami wahyukan kepada engkau Al-Qur'an dengan gelar ruh atas perintah kami. Al-Qur'an dan manusia itu punya satu relasi tua, relasi purba, yaitu relasi antar roh. Karena baik Al-Quran maupun manusia sama-sama memiliki sisi spiritual, yaitu sisi ruh. Nah, relasi ruh ini itu disebut sebagai relasi azaliyah, karena sisi ruh keduanya lebih tua daripada sisi jasmaninya. Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat ini dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tentunya ketika kita ingin memahami lebih dalam makna yang terkandung dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan ayat 3, kita harus meminjam penafsiran kalangan aulia Allah Subhanahu wa taala dalam genre tafsir mereka, yaitu tafsir Isyari. Di antara bentuk penafsiran tafsir Isyari, di antara komentar terhadap surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan ayat 3 adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, dialah Allah sang pemilik nama Ar-Rahman. Tentunya kita tahu ya bahwa nama Allah Ar-Rahman ini itu dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Arasy, sebagaimana yang ada terdapat dalam surat Toha ayat 5. Yang kedua, Allamal Quran. Sang Ar-Rahman kemudian mengajarkan Al-Quran. Allama itu adalah sulasi mazid ta'adi. Dia butuh satu objek. Tapi uniknya pada ayat kedua ini, teman-teman sekalian, Allah tidak menyebut siapa yang diajarkan oleh Ar-Rahman ini. Tapi para aulia Allah Subhanahu wa taala punya satu pandangan yang lebih, bahwa yang diajarkan oleh Ar-Rahman ini adalah sisi spiritual yang merupakan ruh daripada manusia. Mengapa demikian? Karena pada ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala sampaikan khalaqal insan. Dialah Allah yang telah menciptakan insan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih diksi insan, pasti punya maksud ataupun tujuan. Arti daripada insan itu adalah manusia, tapi punya makna lebih ketimbang basyarun yang juga sama-sama manusia. Kalau kita ingin cari padanan kata insan dalam bahasa Inggris, maka diartikan sebagai human becoming, yaitu manusia transformasi, manusia transisi, manusia evolusi, manusia adaptasi. Yaitu manusia yang terus-menerus berproses menjadi baik dan menuju kesempurnaannya. Apa yang membuat manusia itu kemudian berproses menuju kesempurnaannya? Karena punya dua hal. Yang pertama adalah intelektual, mind. Yang kedua adalah spiritual. Nah, sisi spiritual manusia sebagaimana tadi kita sampaikan di awal-awal lebih tua daripada sisi jasmaninya. Itu telah diajarkan oleh Al-Quran. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu menyempurnakan sisi spiritual manusia dengan menggunakan baju jasmani untuk masuk ke dalam dunia materi. Dari sini teman-teman sekalian kita paham bahwa ternyata manusia itu punya hubungan persahabatan, hubungan pertemanan yang sudah amat sangat lama sekali. Apa pelajarannya buat kita? Pelajarannya adalah ketika kita membaca Al-Quran tidak cukup kita
kemudian berinteraksi kepada Al-Quran, relasi antara fisik dengan fisik. Yaitu mata kita membaca teks, mulut kita mengeluarkan suara daripada huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Tapi saat kita membaca Al-Quran, sebetulnya kita sedang membangun satu relasi yang tua yang disebut dengan persahabatan azaliyah. Dampaknya, ketika kita memahami ini semua, yang pertama adalah akan muncul al-unsu, al-kurbu, yaitu keakraban, intimasi. Bahwa saat kita membaca Al-Quran sama seperti kita menemukan teman lama yang sudah sekian lama hilang. Teman lama itu datang hadir dalam bentuk yang berbeda. Namanya adalah mushaf. Dia datang memberikan advice, nasihat, bimbingan, arahan pembelajaran. Agar apa? Agar bisa bertemu dengan kita lagi nanti di akhirat. Al-Quran tidak ingin kemudian kita berpisah dengan Al-Quran, dengan kita saat di akhirat, ketika saat kita di dunia itu kemudian hidupnya tersesat. Jadi dia datang teman-teman sekalian, hadir untuk mengajak kita kembali pada posisi awal, yaitu posisi akrab. Yang kedua akan muncul yang disebut dengan insyiratus sadri, yaitu hatinya lapang. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman saat baca Al-Quran itu merasakan hatinya damai, tentram, tenang, kemudian lapang, jembar, puas. Itu tandanya teman-teman sekalian sudah melakukan satu aktivitas, namanya relasi antar ruh. Seolah-olah ruh kita tuh kayak pulang ke kampung halaman asal tuh. Sebagaimana orang pulang kampung, itu akan muncul rasa damai teman-teman sekalian. Akan muncul rasa puas. Jadi si Quran tuh masuk ke dalam dada kita. Itulah kenapa Rasulullah pernah bersabda, Inna nuro idha dakhalal qalba infasaha wan syaroha. Apabila nur, cahaya masuk ke dalam dada seseorang, maka akan muncul dua perasaan, yaitu lapang, damai, ataupun jembar. Nah teman-teman sekalian, pada saat kita baca Al-Quran, hadirkan beberapa poin-poin berikut ini, agar dapat chemistry-nya. Yang pertama adalah usahakan berwudu. Yang kedua menggunakan adab yang paling bagus. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah pahami maknanya dan kemudian hayati kandungannya. Dengarkan bahwa Al-Quran sebetulnya datang untuk memberikan nasihat kepada kita. Kalau teman-teman perhatikan ya, orang-orang tua kita zaman dahulu kala tuh kakek-kakek kita saat mereka masih muda, mereka punya adab yang bagus. Sebelum mereka baca Al-Quran, mereka cium dulu Al-Quran. Saat mereka pengen ngaji, mereka taruh di kepala mereka. Saat mereka selesai baca Al-Quran, mereka taruh dalam dada mereka. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tahu waktu mereka baca Al-Quran, itu bukan sedang membaca huruf, tapi sedang berdialog dengan ruh daripada Al-Quran. Itulah kenapa Rasulullah pernah bersabda, Quran akan memberikan syafaat, akan menemani kita, memberikan pertolongan, melakukan advokasi buat kita. Ketika teman-teman kita, istri kita, anak kita saat kita wafat, alih-alih menolong, malah mereka malah meninggalkan kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jaga adab kita kepada Al-Quran. Bahwa saat kita baca Al-Quran, hakikatnya kita sedang berdialog dengan sahabat purba, sahabat azaliyah kita, yaitu Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.